Halo Bray, kembali lagi bersama saya di dalam Andi Cerita Nyata segmen horor. Nah, di dalam video kali ini itu merupakan pada bagian akhir kontrakan berhantu atau pada bagian ketiga yang isinya itu merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh teman saya tadi yang di dalamnya meliputi rasa emosi, kekecewaan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Langsung aja disimak di dalam Andi Cerita Nyata segmen horor. Mendengar jawaban istri saya jadi berkeringat dingin dan gemetar. Dalam hatiku aku bertanya, lah terus siapa yang tidur denganku tadi kalau gitu? Aneh kan? Namun aku tetap bertahan, karena misal kalau pindah kontrak lagi, aku rasa tabunganku tidak cukup. Dan kejadian teror berikutnya adalah yakni setelah larut malam pukul 1 dini hari. Mendadak saya terbangun, kebelet buang air kecil, dan ke kamar mandi. Ketika melewati kamar Putri, saya melihat pintu terbuka dan Putri tertidur pulas. Dan akhirnya saya menutup pintu kamarnya dan lekas ke kamar mandi. Setelah 5 menit dari kamar mandi, tiba-tiba saya mendengar ada suara orang lagi mandi dengan mengayunkan gayungnya. Yang suaranya seperti biasa, mak jebyur, jebyur. Dan saya kaget. Pikir saya, masa si Putri yang tadi tertidur pulas tiba-tiba mandi? Dan juga sekarang kan sudah jam 1 malam. Apa yang dilakukan Putri? Sontak saya langsung melihat ke kamar mandi. Dan ternyata saya salah. Tidak ada siapa-siapa di kamar mandi. Dan kondisi kamar mandi sudah basah seperti memang ada orang yang habis mandi. Lalu saya cek ke kamar Putri. Dan Putri pun masih tertidur pulas dengan posisi yang sama kayak tadi. Lah terus yang mandi barusan itu siapa? Lalu aku tantang sekalian. Sudah gak enak pikiranku. Akhirnya aku berkata dan berteriak, "Hai setan, keluar kau jika berani. Hadapi aku, jangan kau ganggu keluargaku. Kalau berani, tunjukkan wujudmu." Dan sontak, anakku Putri yang tertidur pulas tadi tiba-tiba menjerit keras. Lalu aku buka pintu itu. Istriku pun juga terbangun karena jeritan si Putri tadi. Dan setelah kami buka pintu itu, ternyata apa yang terjadi sama si Putri? Dan benar saja, si Putri sekarang dalam posisi berdiri di atas kasur, terdiam dengan mata mendelik menatap kami, seakan tidak suka dengan kedatangan kami. Si Putri pun berkata menyeruak, "Hei kalian, keluar dari rumah ini. Ini rumahku. Jangan kau tinggali. Aku tidak suka kalian di sini. Cepat kalian pergi." Tiba-tiba si Putri pun pingsan. Dan aku yakin itu bukan suara Putri. Dan kami pun ketakutan. Dan akhirnya si Putri pun langsung saya gendong dan kami bawa pergi keluar rumah untuk mencari bantuan warga. Namun kebetulan di situ ada bapak-bapak yang sedang asik nongkrong ngopi di pos kampling, sekitar 20 meter tak jauh dari rumah kami. Saya meminta bantuan warga tersebut dan menceritakan semuanya. Dan akhirnya kami malam itu disuruh tidur menginap di rumah warga. Dan baru pagi harinya dibicarakan bersama-sama.
Setelah pagi harinya, warga sekitar pada berkumpul. Ya, jumlahnya sekitar ada 7 orang, kurasa. Dan salah seorang warga bercerita kepada kami kalau rumah tersebut memang berhantu. Rumah tersebut sudah 5 tahun ditinggal pemilik aslinya yang ternyata telah mengalami kecelakaan tabrakan mobil parah yang menewaskan seluruh anggota keluarganya. Dan hingga saat ini sudah ada 5 keluarga yang bergantian mengontrak rumah tersebut. Mereka rata-rata cuma 1 bulan, 3 bulan, dan yang paling lama adalah 6 bulan mengontrak di rumah tersebut. Dan akhirnya mereka putuskan kontrak dan pindah karena tidak betah dengan gangguan-gangguan hal-hal gaib katanya. Dan setelah kejadian tersebut, keesokan harinya kami putuskan untuk mencari kontrakan baru saja demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi. Kami mengalah dengan penuh rasa penyesalan dengan penunggu asli rumah tersebut. Ya, cuman 2 bulan kami tinggal di sini. Padahal kami sudah mengambil kontrak 1 tahun. Tapi mau gimana lagi? Dengan rasa menyesal dan kecewa, akhirnya kami mencari kontrakan yang baru lagi dengan berhutang dulu pada teman. Karena tabungan kami tidak cukup waktu itu. Ya, sekian pengalaman saya, kisah nyata saya yang terjadi pada bulan Februari 2019 tahun kemarin. Memang, rumah tersebut terkesan sederhana. Namun, saya tidak tahu kalau di dalamnya itu ternyata sudah ada penunggunya sebelum kami. Ya, terima kasih telah mendengarkan cerita saya.